Hai, saya Dewi Bewengka. Nama saya Benita Priscila Tiwa. Nama saya Gracia Esther Menayang. Nama saya Anjeli Mawe. Dan nomor induk mahasiswa 19051004, NIM 19051003003, NIM 190510006, nomor absen 05, absen 06, nomor absen 7, absen 08. jenis pekerjaan dalam bisnis MICE. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita ketahui tentang struktur industri MICE. Nah, struktur industri MICE terbagi menjadi dua, yaitu usaha kecil dan juga usaha besar. Nah, untuk usaha kecil mempekerjakan sedikit karyawan, dan usaha yang besar mempekerjakan banyak karyawan atau dengan jumlah yang besar. Kemudian, jenis pekerjaan dalam bisnis MICE dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis. Yang pertama yaitu conference organizer, yang kedua yaitu asosiasi, yang ketiga korporasi, yang keempat professional conference organizer atau biasa disebut dengan PICO, yang kelima manajer tempat dan jasa konvensi, yang keenam penjualan konvensi, dan yang terakhir yaitu jenis pekerjaan lainnya mencakup seperti tour and travel. Jadi, saya akan membahas tentang peran dan tanggung jawab manajer pengelola konferensi. Peran dan tanggung jawab manajer pengelola konferensi dalam organisasi yang berbeda yaitu dalam organisasi corporate dan asosiasi atau PCO. Manajer jasa konvensi menangani satu event pada suatu tempat, sedangkan kegiatan MICE memiliki cangkupan yang lebih luas dengan spesifikasi yang berbeda. Contohnya, peristiwa atau kegiatan peluncuran produk, konferensi penjualan, pertemuan-pertemuan, pelatihan, dan pameran. Manajer jasa konvensi mengkoordinir beberapa departemen yang berbeda untuk menyelenggarakan suatu peristiwa atau kegiatan. Misalnya, untuk memastikan bahwa dalam suatu pertemuan, kebutuhan makanan dan minuman, peralatan audiovisual, dan akomodasi telah disiapkan, atau peralatan untuk kegiatan tersebut telah terpenuhi dan kegiatan akan terlaksanakan dengan baik apabila ada kerjasama tim yang terbagi dalam departemen-departemen pada usaha jasa konvensi. Jadi kesimpulan dari saya, tanggung jawab manajer usaha jasa konvensi adalah memastikan bahwa klien atau pengguna jasa konvensi dapat kepuasan dan kebutuhannya dapat terpenuhi. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu dalam manajemen MICE adalah aktivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan MICE. Dalam perencanaan sumber daya manusia sangat penting secara nasional, strategis, dan dalam operasional industri MICE. Karena dengan adanya kebutuhan untuk menetapkan program dan adanya sistem dalam melaksanakan program tersebut. Nah, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi dalam industri MICE memiliki sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang telah dibutuhkan. Dan selanjutnya, proses untuk menyiapkan suatu rencana sumber daya manusia yang sistematis umumnya ada 4 langkah, yaitu langkah pertama, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, langkah kedua, meneliti suplai tenaga kerja, dan langkah yang ketiga, pertimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan yang terakhir, langkah keempat, merumuskan strategi kepegawaian untuk kebutuhan organisasi. Analisis pekerjaan adalah proses memperoleh informasi dan menentukan tugas-tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan membantu persiapan uraian pekerjaan atau jenis pekerjaan atau spesifikasi orang. Hal ini akan membantu pemilihan dan perekrutan yang akurat dan menetapkan standar untuk melakukan pertimbangan prestasi. Sebagai contoh, dalam persiapan analisis pekerjaan, lingkup dan cakupan tugas yang dikerjakan oleh PCO yang meliputi menetapkan sasaran hasil dan desain suatu kegiatan atau peristiwa, memilih fasilitas dan lokasi tempat kegiatan, dan berunding dengan para penyalur tempat yang
lain. Penganggaran menangani pendaftaran, delegasi dan memilih, organisir, pengangkutan merencanakan program dan informasi, mendukung mengorganisir kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, dan menyediakan dan menetapkan prosedur-prosedur pendaftaran atau menyusun fasilitas pendukung kegiatan.